Sebuah kekuatan asing baru saja kalah perang. Tentara mereka masih berada di berbagai kota. Senjata masih ada di tangan mereka. Dan di tengah situasi yang serba tidak pasti itu, para pemuda Indonesia justru ingin mengambil satu keputusan besar. Mereka ingin Indonesia merdeka. Masalahnya, tidak semua orang sepakat soal kapan kemerdekaan itu harus diumumkan. Bahkan, sehari sebelum proklamasi, Soekarno dan Muhammad Hatta sempat dibawa pergi secara paksa oleh para pemuda ke sebuah tempat bernama Rengas Dengklok. Lalu sebenarnya apa yang terjadi pada malam dan hari-hari terakhir sebelum 17 Agustus 1945? Dan seberapa genting situasinya sampai keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan hampir berubah menjadi konflik di antara sesama pejuang? Tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Jepang. Tapi situasinya berubah dengan cepat. Perang Dunia II sedang memasuki tahap akhir. Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian, pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Bagi Jepang, perang telah berakhir. Tapi bagi para pejuang Indonesia justru muncul sebuah pertanyaan besar. Kalau Jepang sudah kalah, lalu siapa yang sebenarnya berhak menentukan masa depan Indonesia? Masalahnya, berita tentang kekalahan Jepang tidak langsung diketahui semua orang dengan cara yang sama. Di Jakarta, informasi mengenai menyerahnya Jepang mulai beredar di kalangan tokoh pergerakan dan para pemuda. Mereka menyadari bahwa ada sebuah kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali. Kalau Indonesia segera menyatakan kemerdekaan, maka kemerdekaan itu bisa diposisikan sebagai keputusan bangsa Indonesia sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Disinilah muncul perbedaan pendapat. Golongan muda ingin proklamasi dilakukan secepat mungkin dan tidak dikaitkan dengan badan-badan bentukan Jepang, seperti PPKI. Sementara Soekarno dan Hatta lebih berhati-hati. Mereka tidak sekadar memikirkan kapan kemerdekaan diumumkan, tapi juga apa yang akan terjadi setelah pengumuman itu. Dan perbedaan pandangan tersebut akhirnya membawa Indonesia ke salah satu malam paling menegangkan dalam sejarahnya. 15 Agustus 1945. Kabar menyerahnya Jepang semakin kuat. Para pemuda seperti Wikana, Khairul Saleh, dan kawan-kawan mulai mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Bagi mereka, kesempatan itu sangat jelas. Jepang sudah kalah. Kalau Indonesia masih menunggu, ada kemungkinan sekutu datang dan mengambil alih keadaan. Apalagi, Jepang yang sudah menyerah diperintahkan mempertahankan status quo sampai kedatangan sekutu. Artinya, secara praktis, Indonesia berada dalam situasi yang sangat tidak pasti. Tapi Soekarno dan Hatta belum bersedia langsung mengikuti tuntutan tersebut. Mereka masih mempertimbangkan berbagai hal, termasuk keamanan dan kemungkinan terjadinya pertumpahan darah. Bagi golongan muda, terlalu lama menunggu bisa berarti kehilangan momentum. Sedangkan, bagi golongan tua, terburu-buru juga bisa membawa bencana. Perbedaan ini akhirnya menghasilkan sebuah peristiwa yang tidak terlupakan. Dini hari 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda keluar dari Jakarta, menuju Rengas Dengklok, Karawang. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan para pemuda bukan sekedar membawa mereka pergi. Mereka ingin menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang dan mendesak keduanya segera memproklamasikan kemerdekaan. Rengas Dengklok dipilih karena lokasinya relatif terpencil dan terjaga, sehingga dianggap lebih aman untuk mengantisipasi pergerakan Jepang. Soekarno dan Hatta kemudian ditempatkan di sebuah rumah milik Jiao Kiseong. Di tempat inilah ketegangan semakin terasa. Para pemuda menginginkan satu hal, proklamasi harus segera dilakukan. Tapi Soekarno tidak langsung menyetujuinya. Bayangkan situasinya. Di satu sisi, ada desakan untuk segera menyatakan kemerdekaan. Di sisi lain,
Masih ada tentara Jepang yang bersenjata dan belum meninggalkan Indonesia. Satu keputusan yang salah bisa mengubah sebuah deklarasi kemerdekaan menjadi bentrokan bersenjata. Namun, para pemuda tidak mau mundur. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo mengetahui bahwa Soekarno dan Hatta telah dibawa ke Rengas Dengklok. Ia kemudian berusaha mencari jalan keluar. Akhirnya, tercapai kesepakatan. Ahmad Subarjo memberi jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Dengan jaminan itu, Soekarno dan Hatta akhirnya diperbolehkan kembali ke Jakarta. Tetapi waktu mereka tinggal sedikit, dan justru malam itulah bagian paling penting dimulai. Sekitar pukul 10 malam, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo tiba di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Maeda adalah seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rumahnya kemudian menjadi tempat perumusan naskah proklamasi. Namun situasinya masih belum aman. Soekarno dan Hatta bahkan sempat menemui Jenderal Nishimura, pejabat militer Jepang di Jakarta. Harapannya, mereka bisa memperoleh kepastian mengenai sikap Jepang. Tapi pertemuan itu tidak menghasilkan apa yang mereka inginkan. Jepang telah menyerah. Mereka tidak lagi memiliki kebebasan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, Soekarno-Hatta kemudian kembali ke rumah Maeda. Dan waktu terus berjalan. Sebuah meja makan, beberapa orang, selembar kertas, dan sebuah kalimat yang kemudian mengubah sejarah. Dini hari, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo mulai merumuskan teks proklamasi. Soekarno menulis konsepnya dengan goresan tangannya. Hatta dan Ahmad Subarjo memberikan gagasan secara lisan. Konsep itu sangat singkat. Tidak ada pidato panjang. Tidak ada dokumen berlembar-lembar. Hanya beberapa kalimat. Namun justru karena singkat itulah, setiap kata menjadi sangat penting. Setelah konsep selesai, muncul persoalan lain. Siapa yang harus menandatangani? Ada gagasan agar seluruh orang yang hadir ikut menandatangani. Tapi Soekarni mengusulkan agar naskah cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan itu kemudian diterima. Sayuti Melik lalu mengetik ulang naskah itu. Naskah yang kita kenal sekarang bukan persis tulisan tangan awal Soekarno. Ada beberapa perubahan dalam proses pengetikan. Setelah selesai diketik, naskah itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Tapi sebenarnya, masih ada satu persoalan yang belum selesai. Di mana proklamasi akan dibacakan? Ada usulan agar pembacaan dilakukan di lapangan Ikada, tempat yang lebih terbuka dan memungkinkan massa berkumpul. Namun lokasi itu juga memiliki risiko keamanan. Akhirnya dipilih halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Lalu pagi 17 Agustus 1945, semuanya bergerak menuju satu titik. Sekitar pukul 10 pagi, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan proklamasi. Kalimatnya sangat pendek, tapi dampaknya luar biasa besar. Indonesia menyatakan dirinya merdeka. Namun, 17 Agustus bukanlah akhir dari perjuangan. Proklamasi hanyalah awal. Sisanya berada di tangan kita sendiri. Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.